Bismillahirrahmanirrahim. Mimpi ke-45, Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perumpamaan pohon gaharu. 20 April tahun 2019. Aku bermimpi melihat seorang wanita suci yang tiba-tiba datang ke rumahku. Wanita itu sangat cantik dan berwajah Arab. Saat aku melihatnya, aku langsung teringat dengan wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di mimpiku yang sebelumnya. Saat wanita itu datang menemuiku, ia langsung berkata, "Assalamualaikum, namaku Fatimah. Aku ingin mengajakmu ke tempat yang cukup jauh. Karena itu, siapkan air minum untuk dibawa, karena aku akan menunjukkan padamu sesuatu. Mari, ikut aku." Setelah berkata begitu, aku langsung mengiyakan dan mulai berjalan mengikutinya. Dan aku langsung mengikuti perintahnya untuk membawa air minum. Lalu aku pergi ke sebuah warung untuk membeli air minum botolan. Dalam mimpi ini, aku mempunyai seorang adik kandung laki-laki yang berusia sekitar 7 tahun. Ia berwajah Arab dan wajahnya sangat mirip dengan Fatimah. Tapi aku belum tahu siapa nama anak kecil yang dalam mimpi ini. Kurasakan ia adalah adik kandungku. Aku belum tahu siapa namanya. Ia juga ikut berjalan mengikuti Fatimah. Dan saat aku sedang berada di warung, Fatimah dan adikku itu terus saja berjalan dan tidak menungguku. Aku jadi panik dan takut ketinggalan. Tapi, di warung ini sangat banyak orang yang sedang mengantri membeli air minum. Bahkan air botol isi ulang pun orang-orang juga tetap mengantri. Aku melihat ke arah jalan. Ternyata, Fatimah dan adikku sudah tidak tampak lagi. Sepertinya aku sudah tertinggal jauh. Aku tambah panik dan cemas. Dan aku takut kehilangan adikku. Lalu aku nekat menerobos di tengah para pembeli lainnya. Aku memohon pada ibu penjual air itu agar segera melayaniku. Aku berkata, "Tolong layani aku dulu, Bu. Aku takut kehilangan adikku." Lalu ibu itu tersenyum. Dan ia mendahulukan aku. Dan ia segera memberiku air minum botolan yang kucari. Setelah mendapatkan air minum, lalu aku langsung berjalan menyusul Fatimah dan adikku. Aku berjalan melalui sebuah lorong dan kemudian keluar ke sebuah jalan besar. Aku memperhatikan jalan besar yang kulalui ini. Ternyata jalan besar ini masih belum diaspal. Lalu aku berlari, dan aku berharap bisa menemukan adikku dan Fatimah. Tapi aku belum juga melihat mereka. Aku jadi tambah panik. Dan di tengah jalan, aku melihat ada seorang pemuda. Dalam mimpi ini, aku merasa tak asing padanya. Tapi aku tidak tahu siapa namanya. Aku merasa dia adalah pemuda yang bersamaku di mimpi yang sebelumnya, yaitu mimpi 38. Mimpi saat aku berdiri di depan gerbang tembok batu bata masjid kuno. Aku melihat pemuda itu memakai kemeja kotak-kotak warna merah bata. Motifnya mirip seperti susunan batu bata dengan garis-garis hitam. Ia mengalungkan kamera foto di lehernya. Lalu aku minta tolong padanya untuk menemaniku mencari adikku dan juga Fatimah, karena aku sudah kehilangan jejaknya. Alhamdulillah, pemuda itu bersedia menolongku. Lalu kami berjalan melewati jalan yang tidak beraspal ini. Dari kejauhan, aku melihat ada seorang wanita bercahaya yang sedang mendaki bukit dengan mudahnya. Bukit itu banyak ditumbuhi pohon-pohon yang menjulang tinggi dan menghasilkan wangi yang sangat harum. Aku memperhatikan wanita bercahaya itu dari kejauhan, dan aku merasa itu adalah Fatimah. Tapi, aku jadi sangat panik, karena Fatimah hanya berjalan sendirian. Aku tidak melihat adikku bersamanya. Aku sangat khawatir, dan aku ingin berlari menyusul Fatimah. Lalu aku menarik kerah kemeja pemuda itu, agar ia juga ikut berlari mengejar Fatimah. Aku takut nanti aku kehilangan jejak lagi. Lalu kami berlari hingga kami sampai di kaki bukit. Dan kami terus mendaki hingga kami sampai di belakangnya Fatimah. Aku merasa Fatimah menyadari kehadiran kami. Tapi dia tetap berjalan dengan mudah dan tenangnya dan tidak menoleh ke belakang. Dan kami terus berjalan mengikutinya. Aku melihat pemandangan di bukit ini sangat indah. Di depan kami ada banyak orang-orang yang berdiri berjejer, tua dan muda. Mereka semuanya berpakaian putih bersih
Mereka berbaris satu persatu dari bawah hingga ke puncak bukit. Aku merasa mereka sangat mengenal Fatimah sebagaimana anggota keluarga mereka sendiri. Aku melihat mereka semua bersalaman dengan Fatimah dan menyambutnya dengan kasih sayang. Tapi aku tidak tahu siapa saja mereka, dan Fatimah juga tidak menjelaskan pada kami siapa orang-orang yang berpakaian serba putih itu. Akhirnya kami sampai juga di puncak bukit. Di puncak bukit ini juga sangat banyak berdiri pohon-pohon yang menghasilkan wangi yang sangat harum. Lalu, Fatimah mengambil sebuah bibit pohon yang sudah agak rindang dan ia memberikannya padaku. Lalu aku mengambilnya. Aku memperhatikan pohon ini. Daunnya berwarna hijau dan tingginya kira-kira setengah meter. Lalu, Fatimah berkata, ini adalah pohon gaharu. Dan tiba-tiba saja aku sudah mendapati diriku berada di tempat lain. Aku sudah berada di rumahku. Aku melihat bibit pohon gaharu yang diberikan oleh Fatimah itu sudah cukup besar. Gaharu itu berada di dalam sebuah pot. Akarnya sudah cukup panjang dan sudah saatnya untuk ditanam langsung di tanah. Aku ingin sekali menanamnya di halaman rumahku. Lalu aku pergi ke belakang rumahku untuk mencari cangkul. Aku ingin menggali tanah dan menanam gaharu itu sendiri. Setibanya aku di belakang rumah, aku melihat adikku yang sudah dewasa yang bernama Kamal Maksudi. Ia sedang berteriak kesakitan. Aku fokus melihat kakinya. Ternyata di kaki adikku itu ada banyak sekali semut merah yang menggerogotinya. Ia histeris kesakitan karena digigit semut-semut itu. Tak lama kemudian, seorang laki-laki datang. Ia adalah teman adikku. Ia datang dengan mengendarai sepeda motor. Lalu temannya itu mengajak adikku agar ikut bekerja dengannya. Walaupun kaki Kamal Maksudi masih sangat sakit akibat gigitan semut-semut merah yang sangat banyak itu. Tapi ia mau ikut bekerja dengannya. Saat aku melihat mereka berangkat kerja dengan berboncengan, lalu aku terbangun.